Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan bab ketiga mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang akan kita bahas di bab ketiga ini adalah ayat Al-Quran atau hadis tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Materi yang pertama adalah menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua, menganalisis Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang ketiga, menganalisis hadis Nabi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang keempat, perilaku orang yang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Pembahasan yang pertama adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kita terjemahkan perkata, wala dan janganlah taqrabu kamu mendekati az-zina, zina. Innahu sesungguhnya zina kana adalah fahisyatan, perbuatan yang keji, wasa'a dan sangat buruk, sabila jalan. Kita bahas maknanya dalam ayat ini. Faka'annahu subhanahu yaqulu kunu ayyuhal muslimun ba'idina an kullil muqaddamat allati tafdi ila fahisyatiz zina kamukhalatatin nisa wal khalwati bihinna wan nadhari ilaihinna fa inna dzalika yaftahu at-tariq ila al-wuqu'i fi. Wahai orang-orang muslim, jauhilah dari setiap suatu perbuatan yang menghantarkan kepada perbuatan zina, kepada jeleknya perbuatan zina, seperti bergaul bebas dengan perempuan, menyepi dengan perempuan, melihat perempuan, melihat dengan seksama kepada perempuan. Ini diistilahkan dengan nadhar, beda dengan ro'yu. Kalau ro'yu itu melihat secara sepintas, kalau ini nazar ini melihat dengan seksama, dengan teliti, melihat postur tubuhnya dengan teliti. Kenapa demikian? Fa inna dzalika yaftahu tariq ila al-wuqu'i fi. Karena hal itu akan membuka jalan pada terjadinya zina. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinahan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan porno aksi. Semua itu yang benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinahan. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina, wala taqrabuz zina, untuk memberikan kesan yang tegas bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Ini dalam istilah usul fikih disebut dengan mafhum aulawi. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan keras, sehingga benar-benar harus dijauhi. Man hama haulal hima yushiku an yaqa'a fi. Barang siapa yang mengembala di sekitar padang terlarang, itu akan dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya. Yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan,
baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum. Dan bukan karena sebab kekeliruan. Selanjutnya, Allah memberikan alasan mengapa zina dilarang. Alasannya adalah innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Alasan yang disebut di akhir ayat ini ialah karena zina benar-benar perbuatan keji atau fahisyah. Fahisyah itu adalah ma'azama qabihuhu minal aqwal wal af'al. Sesuatu yang besar keburukannya, baik itu perkataan ataupun perbuatan, yang banyak mengakibatkan kerusakan. Ini disilakan dengan sa'asabila, jalan yang buruk. Jalan itu yang menghantarkan banyak kerusakan. Di antara alasan zina merupakan perbuatan yang benar-benar keji yang mengakibatkan banyak kerusakan adalah yang pertama, merusak garis keturunan, yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya. Apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinahan? Dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan, seperti perceraian dan kesulitan dalam pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Keadaan seperti itu menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa anak dan menghancurkan tatanan kemasyarakatan. Yang kedua, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan. Betapa banyak pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat itu melakukan zina. Yang ketiga, merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seorang perempuan atau laki-laki yang telah melakukan berbuat zina akan ternoda di tengah-tengah masyarakat. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah terjelma dan hubungan kasih sayang antara suami istri menjadi rusak. 4. Menghancurkan rumah tangga. Istri bukanlah semata-mata sebagai pemuas hawa nafsu, akan tetapi sebagai teman hidup dalam berumah tangga dan membina kesejahteraan rumah tangga. Oleh sebab itu, apabila suami sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka si istri adalah sebagai penanggung jawab dalam memeliharanya, baik harta maupun anak-anak dan ketertiban rumah tangga itu. Jadi, jika si istri atau suami ternoda karena zina, kehancuran rumah tangga itu sukar untuk dielakkan lagi. Yang kelima, merebaknya perzinahan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis dan AIDS, di mana penyakit tersebut merupakan penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Demikian pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.